Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Putri Wahyuningsi. Saya Hermani Renala Purba. Saya Alvin Ahmad Syaputra. Di sini kami akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Adapun bagian-bagian materinya, yang pertama adalah pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Dan terdapat juga manfaat elastisitas permintaan dan penawaran, serta macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Dan aplikasi elastisitas permintaan penawaran beserta faktor penentu elastisitas. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari elastisitas, pengertian dari elastisitas permintaan, dan pengertian dari elastisitas penawaran. Apa sih itu elastisitas? Elastisitas adalah derajat kepekaan kuantitas yang diminta atau ditawarkan terhadap salah satu faktor yang mempengaruhi fungsi permintaan atau penawaran. Oleh karena itu, elastisitas biasanya digunakan untuk menjelaskan, merespon, atau perubahan kuantitas yang diminta jika harga, pendapatan, atau faktor-faktor lainnya yang berubah. Derajat kepekaan kuantitas yang diminta terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya tersebut penting karena hal-hal tersebut mempengaruhi kestabilan harga-harga yang ada di pasar. Tidak hanya itu, elastisitas adalah ukuran beberapa besar respon yang diberikan oleh pembeli dan penjual terhadap perubahan pasar. Menampung kita untuk menganalisis permintaan dan penawaran dengan lebih tepat, untuk mempelajari bagaimana suatu peristiwa atau kebijakan mempengaruhi pasar. Kita dapat membahas tidak hanya dampak dari sebuah kebijakan, tetapi juga besar kecilnya dampak yang ditimbulkan. Nah, itu adalah pengertian dari elastisitas. Sekarang kita akan masuk ke pengertian elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas harga atau permintaan adalah nilai positif yang presentasi perubahan kuantitas yang diminta yang disebabkan perubahan harga barang tersebut sebesar 1%. Elastisitas harga atas permintaan atau elastisitas harga adalah kepekaan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan barang tersebut dengan asumsi bahwa hal-hal lainnya tidak berubah. Definisi yang tepat untuk elastisitas harga adalah presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan presentasi harga. Kita dapat menghitung koefisien elastisitas harga dengan menarik menurut rumus berikut. Elastisitas harga atas permintaan itu adalah ED, presentasi perubahan jumlah yang diminta dibagi dengan presentasi perubahan harga. Elastisitas harga permintaan, price elasticity of demand, mengukur seberapa besar jumlah permintaan berubah seiring perubahan harga. Permintaan suatu barang dikatakan elastisitas apabila jumlah permintaan perubahan banyak karena harga perubahan. Sedangkan permintaan dikatakan inelastisitas apabila jumlah permintaan mengalami sedikit perubahan ketika harga berubah. Nah, tadi kan kita sudah membahas elastisitas permintaan. Sekarang kita akan masuk pembahasan tentang elastisitas penawaran. Hukum penawaran mengatakan bahwa harga yang lebih tinggi meningkat jumlah yang ditawarkan. Elastisitas harga penawaran, price elasticity of supply, mengukur seberapa besar perubahan jumlah yang ditawarkan sebagai respon terhadap perubahan harga. Penawaran suatu barang dikatakan elastis apabila jumlah yang ditawarkan berubah banyak jika harganya berubah. Penawaran dikatakan inelastis apabila jumlah yang ditawarkan berubah hanya sedikit jika harganya berubah. Elastisitas harga penawaran bergantung pada fleksibilitas para penjual untuk mengubah jumlah barang yang mereka produksi. Sebagai contoh, tanah di tepi pantai memiliki penawaran inelastis karena hampir tidak mungkin untuk memproduksi barang ini lebih banyak lagi. Sebaliknya, barang-barang manufaktur seperti
Buku, mobil, dan televisi memiliki penawaran elastis karena perusahaan yang memproduksinya barang-barang tersebut dapat menambah jam kerja pabrik secara respons terhadap harga yang lebih tinggi. Nah, kita akan masuk ke materi poin yang kedua, yaitu manfaat elastisitas permintaan dan penawaran. Manfaat elastisitas permintaan secara teori dan juga praktek. Terdapat beberapa manfaat dari mengetahui nilai ED suatu barang mania itu. Misalnya, kebijakan impor, pajak, dan penjualan produk baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Kebijakan impor dalam hal ini pemerintah yang berkepentingan untuk mengendalikan impor, di mana seandainya suatu barang mengimpor suatu barang yang tingkat elastisitasnya diketahui, maka akan dapat diambil suatu kebijakan terus impor atau stop. Bila seandainya elastisitas barang impor tersebut bersifat elastis, yang berarti bila harganya naik, maka permintaan akan turun lebih besar dari kenaikan harganya. Maka pemerintah akan berusaha agar barang impor tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dan akan berusaha mempertahankan kurs valuta mata uangnya relatif stabil, atau sebisa mungkin untuk menghentikan impor barang tersebut sebaiknya bila tidak elastisitas, yaitu apabila kenaikan harga diikuti penurunan permintaan yang lebih kecil dari persen penurunan harga, maka kebijakan pemerintah adalah mempertahankan jumlah impor tersebut dan berusaha memperkenalkan produksi produk subsidi dalam negeri. Adapun manfaat dari elastisitas penawaran adalah sangat mempengaruhi sebuah perubahan harga terhadap besar atau kecilnya jumlah barang yang memiliki sebuah tingkat kepekaan. Perubahan barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang tersebut sebagai landasan dalam menyusun strategi penjualan yang dilakukan suatu pabrik atau tempat produksi dan membuatnya dapat mengetahui respon yang dilakukan untuk menentukan kelanjutan tempat produksinya tersebut. Apakah untuk menaikkan hasil dari penjualannya? Apakah harus menaikkan jumlah produksi atau tidak menaikkan jumlah produksinya? Sebagai salah satu pemerintah agar bisa mengetahui sifat dari barang yang diproduksi, termasuk ekspor atau impor, dan dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ekonominya. Lanjutkan pembahasan sebelumnya, kita masuk ke macam-macam elastisitas. Macam-macam elastisitas permintaan. Secara teoritis, jenis elastisitas permintaan yang berhubungan dengan hukum permintaan hanya terdiri atas 3 macam, yaitu yang bersifat elastis, inelastis, dan uniter, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. ED1 ini dinamakan uniter elastis, artinya bila harga naik turun sebanyak 1%, maka permintaan akan turun atau naik sebanyak 1% pula. Persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Yang B, ED lebih dari 1 dinamakan elastis, artinya bila harga naik turun sebesar 1%, maka permintaan akan turun naik lebih dari 1%. C, ED1 dinamakan inelastis, artinya bila harga naik turun 1% sama, maka permintaan akan turun naik kurang dari 1%. Dalam prakteknya, terdapat juga kondisi permintaan di mana hukum permintaan tidak bekerja dalam mekanisme pasar, yaitu pada saat permintaan tidak merespon perubahan harga atau sebaliknya harga yang tidak merespon perubahan permintaan. Kondisi di mana permintaan tidak merespon perubahan harga atau harga yang tidak merespon perubahan permintaan inilah yang disebut kondisi sempurna. Kemudian ED sama dengan 0 dinamakan inelastis sempurna, yaitu bila permintaan tidak tanggap terhadap perubahan harga, jadi berapa saja harga di pasar, jumlah yang diminta tetap. Pada kondisi permintaan bersifat inelastis sempurna,
Produsen akan bisa berbuat semena-mena di pasar karena dia bisa saja kapan waktu menaikkan harga untuk meningkatkan pemasukan. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini, maka pemerintah diwajibkan untuk turut serta dalam menetapkan harga patokan tertinggi. Kemudian ED sama dengan tak hingga. Ini dinamakan elastis sempurna, yaitu bila konsumen sanggup membeli beberapa saja banyaknya jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Kemudian masuk ke macam-macam elastisitas penawaran. Macam-macam elastisitas penawaran ada 5, 3 berdasarkan hukum penawaran dan 2 yang bersifat sempurna. A. Penawaran elastis bila ES lebih dari 1. Berarti penawaran bersifat elastis yang relatif besar. Bila misalkan harga naik sebesar 1%, maka kecenderungannya penawaran akan naik di atas 1%. Misalkan ES sama dengan 1,3, maka bila harga naik sebesar 1%, penawaran akan naik sebesar 1,3%. Penawaran yang bersifat elastis biasanya hanya terjadi dalam kondisi jangka panjang, karena umumnya penawaran dalam jangka panjang akan semakin landai dalam periode pasar biasanya jarang terjadi. Penawaran inelastis bila AS kurang dari 1. Persentase perubahan harga lebih besar daripada perubahan jumlah yang ditawarkan. Jadi bila harga sebesar 1%, maka penawaran hanya berubah kurang dari 1%. Misalkan derajat elastisitas penawaran sebesar 0,9, itu artinya bila harga naik sebesar 1%, maka penawaran hanya naik sebesar 0,9%. C. Penawaran uniter elastis bila S sama dengan 1. Persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan. Jadi bila harga naik 1%, maka penawaran juga naik sebesar 1%. Dengan demikian, bila misalkan ES sama dengan 5, ini artinya harga naik sebesar 5%, maka penawaran hanya akan naik sebesar 5%. D. Penawaran inelastis sempurna bila ES sama dengan 0, yaitu berapa persempun perubahan harga penawaran relatif akan tetap. Jadi bila misalkan harga naik sebesar 12%, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen relatif tetap. E. Penawaran elastis sempurna bila E sama dengan tak hingga. Artinya, berapa banyak pun jumlah barang yang ditawarkan di pasar, harga tidak meresponnya. Banyak atau sedikit jumlah penawaran, harga tidak terpengaruh. Misalkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah sebesar 3%, maka harga relatif tetap dalam arti pertambahannya 0%. Pembahasan selanjutnya masuk ke aplikasi elastisitas. Analisis permintaan dan penawaran merupakan salah satu perangkat ekonomi yang paling bermanfaat. Akan tetapi, sebagaimana halnya dengan perangkat analisis lainnya, penerapan yang tepat atas kurva permintaan dan penawaran memerlukan banyak latihan guna menghindari agar tidak terperosok ke dalam salah satu perangkap yang umum terdapat pada analisis ekonomi. Kita dapat menggunakan perangkat permintaan dan penawaran untuk menganalisis sejumlah persoalan mikro penawaran. Anda dapat menentukan elastisitas kurva penawaran yang bukan berbentuk garis lurus dengan cara sebagaimana dijelaskan pada catatan kaki terdahulu perihal kurva permintaan, yakni dengan menarik garis lurus yang menyinggung kurva tersebut pada suatu titik dan mengukur elastisitas dari garis singgung tadi. Dan permintaan memungkinkan kita untuk memahami ketidakstabilan pendapatan petani dan mengevaluasi kebijakan pemerintah yang diarahkan guna meningkatkan pendapatan petani. Penerapan lain adalah efek perpajakan yang merupakan salah satu cara pemerintah dalam melakukan intervensi pasar. Aplikasi selanjutnya dapat ditemukan dalam aspek ekonomi pertanian, kemerosotan relatif jangka panjang di sektor pertanian, serta contoh lain mengenai penawaran dan permintaan. Masuk ke dampak pajak terhadap harga dan jumlah barang. Analisis permintaan dan penawaran dapat diterapkan ke berbagai jenis pajak. Dengan menggunakan perangkat analisis ini, kita dapat memahami bagaimana pajak rokok mempengaruhi harga maupun konsumen rokok di negara kita. Bagaimana pajak atau bea masuk impor mempengaruhi perdagangan luar negeri.
dan bagaimana pajak atas impor seperti tenaga kerja, barang modal, dan lahan akan mempengaruhi besarnya upah, tingkat suku bunga, dan sewa lahan. Selanjutnya, bekerjanya mekanisme penawaran dan permintaan. Lalu, intervensi pasar oleh pemerintah. Faktor penentu elastisitas. Yang pertama yaitu faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Ketika manajer pemasaran hendak meningkatkan penjualan perusahaan, maka dia memerlukan sejumlah faktor yang bisa dirangsang untuk meningkatkan penjualan tersebut. Faktor-faktor tersebut dalam pembahasan ini disebut faktor-faktor penentu permintaan atau key determinant factor of demand. Jika diadaptasi dari pemikiran Sadono Sukirno 2005 halaman 76, Vincent Gaspers 2003 halaman 13, Henry Faisal Nur 2007 halaman 40, dapat dikatakan faktor-faktor penentu permintaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen merupakan faktor penentu permintaan konsumen terhadap suatu barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka permintaan terhadap suatu barang dan jasa cenderung tinggi pula. Yang kedua, penawaran. Produksi barang dan jasa baru sebagai akibat dari inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur untuk menciptakan penawaran. Yang ketiga yaitu kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang rasional mestinya dapat menentukan barang dan jasa apa yang paling prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan dukungan pendapatan dan ketersediaan barang di pasar, masyarakat pasti membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan. Yang keempat itu harga barang itu sendiri. Jika faktor-faktor lain di luar harga konstan, maka ketika harga turun, permintaan akan meningkat. Yang kelima yaitu penjualan kredit. Dalam banyak kasus dapat disaksikan bahwa penjualan kredit merupakan salah satu cara produsen untuk meningkatkan penjualan. Yang keenam yaitu iklan. Iklan dapat mengingatkan konsumen akan keberadaan suatu barang. Banyak perusahaan yang berani mengeluarkan biaya besar untuk mengiklankan produk atau jasanya. Yang ketujuh yaitu saluran distribusi. Berbagai produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh perusahaan swasta nasional di Indonesia banyak dibeli oleh konsumen karena jumlah distributor dari produk tersebut semakin bertambah. Yang ke-8 yaitu harga barang lain yang bersifat komplementer dan substitutif. Peningkatan jumlah penjualan spare part motor Honda tidak terlepas dari tingginya penjualan motor Honda. Yang ke-9 yaitu corak distribusi, pendapatan dalam masyarakat. Pendapatan masyarakat secara umum dapat disegmentasi ke dalam tingkatan. Yang pertama, pendapatan rendah. Yang kedua, pendapatan menengah. Dan yang ketiga, pendapatan tinggi. Yang ke-10 yaitu selera. Selera konsumen sifatnya sangat subjektif. Secara umum, selera banyak melekat pada barang dan jasa berkualitas tinggi. Yang ke-11 yaitu jumlah penduduk. Penduduk walaupun tidak berpendapatan pasti harus memenuhi minimal kebutuhan atas makanan, minuman, dan pakaian. Dan yang ke-12 yaitu ekspektasi mengenai keadaan di masa depan. Kejadian-kejadian tertentu seperti puasa, Ramadan, Lebaran, Idul Fitri, dan Idul Adha, Tahun Baru, dan lain-lain selalu menarik perhatian konsumen. Sekarang kita akan membahas yang kedua yaitu faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Jika diadaptasi dari pemikiran Sadono Sukirno 2005 halaman 85 dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penentu penawaran meliputi yang pertama harga barang itu sendiri. Bagi perusahaan penentu harga setidaknya mengacu pada dua hal yaitu yang pertama jumlah biaya produksi per unit dan margin laba yang diharapkan dan nol harga pesaing. Dalam hal penentuan harga yang pertama, jika meningkatnya harga disebabkan oleh kenaikan margin laba, maka perusahaan akan meningkatkan penawaran produk dan jasanya karena dapat meningkatkan penerimaan penjualan. Yang kedua, harga barang-barang lain.
Barang-barang lain yang dimaksud adalah barang substitusi dan barang komplementer. Kenaikan harga premium dapat meningkatkan penawaran jumlah mobil berbahan bakar premium, karena premium dan mobil berbahan bakar premium bersifat komplementer. Dalam hal ini, penurunan harga tiket pesawat terbang dapat menurunkan tersedianya jasa mobil antar provinsi, karena jasa mobil antar provinsi dengan pesawat terbang bersifat substitutif. Yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi secara umum meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya aset produktif, dan biaya-biaya lainnya. Kenaikan terhadap biaya tersebut dapat mengurangi penawaran barang dan jasa perusahaan dengan asumsi kemampuan modal finansial perusahaan tidak bertambah. Yang keempat yaitu tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan antara lain dapat dipahami dari motif perusahaan untuk mendapatkan eksis di pasar. Jika perusahaan memiliki motif untuk menjadi pengendali pasar, maka perusahaan tersebut akan menawarkan produk dan jasanya dalam jumlah yang dominan dibandingkan dengan pesaing dalam suatu industri. Yang kelima yaitu teknologi yang digunakan. Teknologi adalah berupa metode atau cara untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas produksi. Dan oleh sebab itu, teknologi bisa melekat pada sumber daya manusia dan bisa pada aset produktif. Semakin tinggi sumber daya manusia dan aset produktif menciptakan efisiensi dan efektivitas produksi, maka penawaran barang dan jasa perusahaan akan bertambah. Bertambahnya permintaan konsumen akan merangsang perusahaan untuk meningkatkan penawaran barang dan jasanya. Walaupun perusahaan memiliki kemampuan finansial yang terbatas, jika terjadi penambahan permintaan, perusahaan sedapat mungkin untuk mencari sumber modal dalam rangka memenuhi kenaikan permintaan. Sebaliknya, penurunan permintaan akan menurunkan penawaran, karena jika perusahaan tetap mempertahankan penawaran yang tinggi ketika penurunan permintaan, maka barang dan jasa ada yang tidak terjual di pasar. Sekian penjelasan dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm a guap. Bitches on my line, and you know